Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Gendol dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Baik, Mas Gendol, hari ini tanggal 4 Agustus. Betul. Kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa, Mas? Tentang Santo Yohanes Maria Vianney. Wah, Santo Yohanes Maria Vianney tentu tidak asing ya, dan kita tidak hanya berdua ya Mas ya, kita ditemani dengan dua orang narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Siapa saja narasumber kita hari ini, Mas? Tolong perkenalkan suster. Saya Suster Elizabeth OSF. Baik, Wah, Suster. Nah, satu lagi. Siapa Mbak? Silakan Mbak. Mbak Harto. Mbak Harto. Wah, tidak asing ya tentunya ya. Nah, kita penasaran nih. Silakan Suster, boleh mengisahkan kepada kita semua tentang Santo Yohanes Maria Vianney, Suster. Terima kasih. Selamat pagi untuk para romo, suster, oma, opa di rumah, semua pemirsa di mana berada. Kami di sini sudah siap untuk memperkenalkan orang suci yang sangat kita hormati adalah Yohanes Maria Vianney. Dia adalah pelindung para romo, para imam. Dia lahir pada tanggal 8 Mei 1786. Dia hidup pada saat revolusi Prancis. Lalu ya dalam keadaan seperti itu tentu tidak aman. Dia ibunya seorang suci namanya Ibu Maria Belusse dan bapaknya Matius. Karena dia hidup dari sulung dari 6 bersaudara. Dan pada saat sudah mengandung ibunya, dia selalu berdoa. Inilah hebatnya seorang ibu yang perlu dicontoh oleh ibu-ibu di mana saja. Dia tekun sekali mendoakan anaknya. Nah, setelah anak ini lahir, dia ini pada umur 18 bulan, dia sudah mulai mengajari anaknya. Dia siapkan anaknya, bangun tidur anaknya buka mata, langsung anaknya di tangannya dikatupkan di dada, dan dia mulai ajak berdoa. Dia berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dan itu seterusnya dilakukan oleh ibunya. Maka orang di rumah sakit yang selalu mendampingi itu bertanya, waduh, ini anak ini mau jadi apa ya? Paling jadi orang besar, karena masih kecil sudah sungguh-sungguh dipelihara, dirawat baik oleh ibunya. Mereka dari keluarga yang berkecukupan. Lalu dia sekolah, pada umur 17 tahun dia akan masuk, sudah ingin masuk seminari, tetapi waktu itu terhalang. Akhirnya dia tetap sekolah dan dia masuk lagi pada umur 19 tahun. Karena sudah dari rumah dia sudah diajari tekun berdoa, maka itu dia lakukan di seminari. Tapi kasihan, menurut cerita dia itu kurang pandai. Maksudnya kurang pandai? Kurang lambat. Jadi para pengajar itu mengira ini mungkin enggak, takut jadi pastor nanti tidak bisa mengajar umat, takut nanti tidak bisa membimbing umat. Tapi setelah melihat kesuciannya, ketekunannya dalam berdoa, ketekunannya dalam belajar, akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran ini, dan pada saatnya dia diputuskan kita tetap tahbiskan dia, tetapi takutnya kalau ke kota besar nanti bagaimana, maka dia ditahbiskan dengan syarat ditaruh di satu tempat terpencil di Perancis, di namanya di Ars. Nah, kebetulan saya sudah pernah ke sana. Ars ya. Bagus sekali ya. Ternyata tidak kota kecil, ternyata besar. Saya ke sana sih tahun 2005. Ya. Itu kota besar, dan itu tempatnya itu sangat, gerejanya bagus, ada
patung besar dari Yohanes Vianney. Nah, dia ditabiskan, ditempatkan di Ars. Nah, dalam hidupnya dia sungguh-sungguh sabar mendekati umat. Dia mendekati umat, dia memberi pelajaran agama dengan penuh dengan sukacita. Dan dia itu yang bagus lagi, dia itu tekun mendengarkan orang-orang mengaku dosa dan memberi nasihat yang sungguh mengena pada umat, sehingga pada waktu itu banyak orang datang ke situ minta nasihat dan mengaku dosa. Lama-lama mulai terkenal itu ini Romo kita Yohanes Vianney, ya. Jadi hal ini dia lakukan karena dia itu sangat-sangat tekun berdoa. Dia juga banyak puasa, bermati raga. Hal yang bagus lagi, dia itu mengikuti teladan orang tuanya, pencinta orang miskin. Mereka kan dari keluarga yang berkecukupan, maka dia sering berbagi juga harta benda orang tuanya pada orang miskin. Wah, luar biasa. Itulah sampai saat ini walaupun sudah berapa tahun tetap dia itu disebut-sebut sebagai penolong, pelindung para romo. Nah, pelindung betul. Tapi dia meninggal pada umur 73 tahun. Pada tanggal 4 Agustus. Tapi pada waktu itu sudah banyak orang, sampai saat ini banyak orang datang berziarah ke Ars, ke gereja Ars, dan di situ berdoa kepada Santo Yohanes Vianney, ya. Itulah dia, dan dia itu setelah dia meninggal, dia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11. Paus Pius ke-11. Paus Pius Ya. 11 Pertama kanonisasi tahun Ya. 1925. Ya. Lalu selanjutnya dia itu diangkat sebagai santo, pelindung para imam pada tahun 1929 Oh, baru saja. oleh Paus yang sama, Paus 11. Nah, kehebatannya itu adalah doanya, ketaatannya, ketabahannya, ketekunan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Itulah Romo kita yang suci. Betul. Baik. Ya, Pak, ya. Luar biasa sekali. Tadi Ya. kita sudah mendengar suster menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat detail tentang kehidupan dan teladan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dan tadi kalau kita menyimak, ada satu kata yang terus diulang oleh suster Elizabeth, yaitu bertekun. Ketekunan. Nah, tekun. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Mbah Harto ini. Nah, tadi kita mendengar kata tekun, bertekun. Nah, kalau menurut Mbah sendiri, siapa sih contoh yang paling bertekun dalam hidup Mbah itu? Siapa Mbah? Tadi sudah diberikan contoh yang bagus, yaitu dari Yohanes Vianney. Ya. Tapi dia masih kalah dibandingkan dengan Tuhan kita Yesus. Luar biasa. Setuju. Nomor Bagaimana tuh Mbah? Silakan. Dia sabdanya, Ya. pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pagi-pagi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu, Ya. itu bukan hanya satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Ya. Ya, itu tandanya. Baik, berarti Nah, kalau itu. bisa dibilang Yohanes Nah, Maria iya. Vianney ini meneladani Yesus sendiri ya Mbah ya. Ya, tapi Baik. dia juga seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, demikian juga pada waktu kita dibaptis, itu kita dapat rahmat kekudusan. Nah, itu yang penting. Jadi, Kita sudah ya, dimaksud Roh Kudus. maka begitu dibaptis, meninggal, langsung naik surga. Kenapa? Kudus sudah, kan itu yang dikudus. Tetapi karena dalam perjalanan itu, maka bisa saja kita kehilangan kekudusan atau berkurangnya. Jadi kudus dan tekun dan kudus itu merupakan tanda, bukan syarat, tapi tanda orang ini memang
milik Tuhan. Milik Tuhan. Nah, Baik, Bapak Ibu, saudari-saudara, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Mbak Harto dan Dari Suster Suster Elizabeth keren. tentang Santo Yohanes Maria Vianney. Meskipun waktu membatasi kita, tetapi saya yakin bahwa dalam perjumpaan berikutnya kita bisa menemukan teladan dari santo-santo yang lain. Nah, dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami mohon Suster untuk berkenan memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kami dapat belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney yang suci, yang tekun, saleh, dan sungguh mencintai orang miskin. Semoga dengan rahmat-Mu ya Tuhan, kami juga dapat meniru keteladannya dalam hal berdoa, bermati raga, dan berbuat baik kepada sesama. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudari-saudara atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih juga Suster Ya. dan Mbak Harto sebagai narasumber di acara Oke hari ini. Baik, saya dan Mas Gendron bersama Suster Elizabeth dan Mbak Harto pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini.